Apakah Soeharto yang menggulingkan kepemimpinan Soekarno? Ataukah Soekarno sendiri yang terperangkap dengan kebijakannya dalam Super Semar? Soekarno adalah seorang pemimpin besar revolusi, pemimpin proklamator, pemimpin yang membawa Indonesia menuju kemerdekaannya bersama kawan-kawan kelompok nasionalis dan kelompok Islam nasionalis. Teman-teman semua, kita ketahui bahwa Soekarno ini memiliki jasa yang sangat besar terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Mulai dari zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan perjuangan ketika melawan kembali agresi militer Belanda setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Gelar pahlawan sangat layak untuk disandang oleh Insinyur Soekarno. Sebagai proklamator bangsa Indonesia, tentu Soekarno memiliki peran yang sangat sentral terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama menyuarakan suara-suara rakyat Indonesia di depan para pemimpin dunia melalui konferensi PBB. Soekarno dinobatkan sebagai presiden pertama Indonesia pada tahun 1945. Kemudian Soekarno dilantik menjadi presiden RIS pertama pada tahun 1949. Awal pemerintahan Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara. Soekarno membentuk konstituante untuk membentuk perundang-undangan atau hukum yang ada di Indonesia. Badan konstituante ini tidak mampu untuk membentuk sebuah perundang-undangan. Akhirnya pada tahun 1959 Soekarno mengeluarkan dekret presiden, dan pada saat itu Soekarno membentuk MPRS, membentuk DPA, dan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum di Indonesia. Dari beberapa peran Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, baik dalam negeri maupun di luar negeri, itu sudah tidak diragukan lagi. Maka sangat layak bagi Soekarno untuk menyandang sebagai pahlawan nasional. Tetapi yang terjadi adalah pada tahun 1986 Soekarno menyandang gelar proklamator, dan baru pada tahun 2012 Soekarno baru menyandang gelar pahlawan nasional. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Soekarno baru menyandang gelar pahlawan nasional baru pada tahun 2012 silam? Padahal Soekarno, kita ketahui bahwa Soekarno memiliki peran yang sangat sentral, memiliki peran yang sangat vital dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia, terutama dalam membangun kedaulatan bangsa Indonesia, baik dalam negeri, meyakinkan masyarakat bagaimana membangun bangsa Indonesia dari masyarakat yang beraneka ragam, menciptakan sebuah cita-cita yang satu, yakni nasionalisme. Teman-teman semua, sejak tumbangnya Soekarno dan beralih ke Soeharto dan berkuasa selama 32 tahun, Soekarno ini adalah antitesa dari Soeharto. Jadi bisa dipastikan bahwa hal-hal yang terkait dengan Soekarno pasti bakal dihilangkan di masa Orde Baru, sehingga kemudian wajar apabila terjadi desoekarnoisasi di masa itu hingga sekarang. Teman-teman semua, banyak sekali prestasi-prestasi Insinyur Soekarno yang tidak dipublikasikan selama Orde Baru, bahkan terjadi desoekarnoisasi hingga sekarang ini. Lalu apa yang kita lakukan? Tentu masyarakat Indonesia harus mengetahui ideologi yang ditanamkan oleh Bapak Proklamator Indonesia, ajaran-ajaran Insinyur Soekarno tentu sangat berharga dan mendalam. Tidak masuk akal apabila pendiri bangsa Indonesia ini tidak memiliki pikiran-pikiran yang cemerlang untuk membangun SDM bangsa Indonesia, membangun sebuah ideologi yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Itu tidak mungkin. Jadi yang harus dilakukan oleh masyarakat saat ini adalah menggali pikiran-pikiran Soekarno. Apa sih sebenarnya rahasia Soekarno itu sehingga mampu membangun kemerdekaan bangsa Indonesia, tentunya bersama dengan teman-temannya. Soekarno tidak sendiri. Memang Soekarno itu terlihat otoriter, sampai-sampai Hatta itu mengundurkan diri menjadi wakil presiden mendampingi Soekarno karena perbedaan pandangan. Apakah ekonomi dulu yang dibangun atau militer dulu? Pemimpin besar revolusi Insinyur Soekarno pernah dihilangkan jejaknya, sampai-sampai muncul sebuah narasi bahwa di masa Orde Baru sampai saat ini itu masih terjadi desoekarnoisasi karena ada kekhawatiran bahwa Soekarno ini akan mempengaruhi generasi muda terkait dengan komunisme, padahal itu adalah sebuah perangkap yang menjatuhkan Soekarno. Jadi marilah kita gali pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa. Tentu negara ini tidak akan mampu bangkit kecuali dengan pikiran-pikiran cemerlang, dan pikiran cemerlang itu ada di ajaran-ajaran Soekarno. Salam persatuan.